Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang model pembelajaran. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Dinda Syabila, Dwi Febianti, Graciela Tumorang, Alam Wijaya, dan Tri Nurisa Syabania. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah komponen-komponen penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Contohnya adalah student or teacher center. Yang kedua, strategi pembelajaran, contohnya exposition, discovery, or group individual learning. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, contohnya ceramah, diskusi, simulasi, dan lain-lain. Yang keempat, teknik dan taktik pembelajaran, contohnya spesifik, unik, dan individual. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, taktik, dan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam model pembelajaran. Untuk materi yang pertama, yaitu direct learning, akan disampaikan oleh Saudari Dwi Febianti. Kepada Dwi Febianti, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mode pembelajaran langsung atau direct instruction. Pertama itu pengertian dari mode pembelajaran langsung ini. Jadi, menurut Amri dan Ahmadi tahun 2010 mengemukakan bahwa mode pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan belajar siswa mengenai pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dipelajari satu persatu secara sistematis. Arti dari pengetahuan prosedural ini, itu artinya bahwa pengetahuan prosedural itu pengetahuan dalam menyelesaikan atau melakukan sesuatu hal. Namun pengetahuan prosedural ini artinya itu pengetahuan akan mengenai konsep dan prinsip tertentu. Selanjutnya itu ciri-ciri dari mode pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang pertama itu terdapat tujuan pembelajaran dan pengaruh model dalam prosedur penilaian siswa. Yang kedua itu ada sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu itu dapat berlangsung dengan berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap atau fase-fase dari mode pembelajaran langsung. Tahap pertama itu ada menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Jadi ada kegiatan pendahuluan sebelum masuk ke proses pembelajaran, yaitu guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran sebelum proses pembelajaran. Terus guru menyinggung mengenai materi prasyaratnya, memotivasi siswa, serta mempersiapkan siswa itu baik secara fisik maupun psikisnya sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua itu ada mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kayak mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap, kayak penyajian materi dalam langkah-langkah, pemberian contoh konsep, terus menjelaskan ulang hal yang dianggap sulit atau kurang dimengerti bagi siswa. Terus ada bimbingan pelatihan. Nah, pada proses ini kayak memberikan latihan terbimbing, artinya guru tuh merencanakan atau memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan awal dengan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dengan mengoreksi apa-apa pernyataan atau kesalahan pemahaman dari siswa tersebut. Yang keempat tuh mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan kepada siswa untuk menguatkan materi yang telah diajarkan atau menjadi tolak ukur juga bagi guru terhadap pemahaman siswa. Yang kelima itu ada memberikan latihan dan penerapan konsep. Jadi guru mempersiapkan latihan untuk siswa dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran langsung ini. Yang pertama itu dapat diterapkan secara efektif, baik itu kelas dengan skala besar maupun skala kecil. Dan ini dapat dikatakan sebagai cara efektif untuk mengajarkan definisi atau konsep pada suatu materi. Yang kedua itu kekurangannya karena tadi model pembelajaran langsung ini merupakan guru yang menjadi pusat pembelajaran, maka kesuksesan dari pemahaman atau pembelajaran itu sangat bergantung pada guru tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi atas penjelasannya mengenai model pembelajaran direct learning atau model pembelajaran langsung. Sekarang kita masuk ke model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran kooperatif yang akan dijelaskan oleh Saudari Adinda. Kepada Saudari Dinda kami persilakan. Baik, jadi dari pengertian model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya tujuan pembelajaran kooperatif tersendiri adalah memberikan para siswa pengetahuan konsep, pemahaman mengenai norma serta kemampuan. Serta ada unsur model pembelajaran kooperatif, yaitu ada 5. Yang pertama adalah positive interdependence atau saling ketergantungan positif, personal responsibility atau tanggung jawab perseorangan, face-to-face promotive interaction, interaksi promotif, interpersonal skill atau komunikasi antar anggota, dan yang terakhir adalah group processing atau pemrosesan kelompok. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa atau present goal and set, di mana kegiatan gurunya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Selanjutnya adalah menyajikan informasi atau present information, di mana kegiatan gurunya adalah guru menyampaikan informasi sebab informasi ini merupakan isi akademik. Lalu yang ketiga adalah mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar atau organize student into learning teams, di mana kegiatan gurunya adalah memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan tujuan kelompok. Lalu yang keempat adalah membantu kerja tim dan belajar atau assist teamwork and student, di mana kegiatan guru adalah membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan. Pada fase ini, bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, pengarahan, atau meminta beberapa siswa mengulangi hal yang sudah ditunjukkan. Lalu ada mengevaluasi atau test on the materials, di mana kegiatan gurunya adalah menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir adalah memberikan pengakuan atau penghargaan atau provide recognition, di mana guru mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menghubungkan antar materi yang diajarkan dan di situasi dunia nyata siswa yang bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain dan dari konteks satu ke konteks yang lain. Di mana komponen CTL ini adalah konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran CTL adalah mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna, kegiatan inquiry, sifat ingin tahu siswa, belajar dalam kelompok-kelompok, hadir model sebagai model pembelajaran, lakukan refleksi di akhir penemuan dan lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dinda atas penjelasannya mengenai model pembelajaran kooperatif dan contextual teaching learning. Selanjutnya adalah model pembelajaran problem-based learning dan discovery learning yang akan dijelaskan oleh
Saudari Tri. Kepada Saudari Tri kami persilakan. Baik, kita masuk ke pengertian Problem Based Learning atau PBL. Menurut Kamdi pada tahun 2007, Problem Based Learning atau PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting, yaitu yang pertama, masalah harus autentik atau yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Dan yang kedua, yaitu masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Lalu tujuan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yaitu yang pertama, untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa, yang kedua memiliki elemen-elemen belajar mengajar, yang ketiga melibatkan siswa dan menyelidiki pilihan sendiri, yang keempat melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa, dan yang terakhir yaitu dapat membangun optimisme siswa. Lalu selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning, yang pertama itu orientasi pada masalah. Peran guru dalam mengorientasi siswa pada masalah yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa yang terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Lalu yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen hingga mendapatkan ide untuk pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Di sini, guru membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya, diantaranya berupa model, laporan dalam pemecahan masalah. Lalu yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi terhadap pengamatan mereka dalam proses pemecahan masalah. Lalu selanjutnya, kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning yaitu siswa dapat memahami konsep, serta siswa dapat aktif dalam memecahkan masalah karena kegiatan pembelajaran terfokuskan pada siswa. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu karena model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang panjang, serta sulitnya mencari permasalahan dan proses pembelajaran yang cukup lama. Lalu kita masuk ke model pembelajaran discovery learning. Pengertian dari model pembelajaran discovery yaitu merupakan suatu metode pengajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Discovery yang dilaksanakan oleh siswa dalam proses belajar diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Tujuan pembelajaran dari model discovery learning yaitu untuk memfokuskan siswa agar dapat memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk yang agar akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan dalam pembelajaran. Lalu, langkah-langkah pembelajaran pada model discovery learning yang pertama, yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data collection. Yang keempat, pengelolaan data. Yang kelima, pembuktian, verification. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Adapun kelebihan dari model pembelajaran discovery learning itu yang pertama, pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat, sehingga siswa akan lebih paham mengenai materi yang diajarkan melalui model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil pembelajaran lainnya, serta menyeluruh belajar discovery meningkatkan penalaran siswa. Dan kekurangan dari model pembelajaran discovery yaitu membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima atau yang biasa disebut dengan metode ceramah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih penjelasan dari Saudari Tri mengenai problem-based learning dan discovery learning. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang terakhir adalah project-based learning yang akan dijelaskan oleh Saudara Alam. Kepada Saudara Alam kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai project-based learning. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran project-based learning.
Model pembelajaran project-based learning adalah suatu kegiatan pembelajaran yang membentuk kelompok belajar dan terdiri dari 3 sampai 4 orang yang membahas untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dalam bentuk proyek tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam model pembelajaran PJBL ini. Yang pertama, pertanyaan menantang, mendesain dan merencanakan proyek, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi jalannya proyek, penilaian, dan terakhir evaluasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan project-based learning. Yang untuk kelebihannya, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan jiwa kerjasama dalam tim. Untuk kekurangannya, membutuhkan banyak waktu dalam proses pembelajaran dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan apa tadi model-model pembelajaran. Jadi saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi dari model pembelajaran itu dan dilengkapi dengan pendekatan strategi, metode, taktik, dan bahkan taktik pembelajaran yang sudah terangkai, maka proses pembelajaran akan tercapai dengan baik. Model pembelajaran juga terdapat beberapa macam, diantaranya model pembelajaran langsung atau direct learning, kooperatif, contextual teaching learning, problem-based learning, dan discovery learning, serta project-based learning. Demikianlah presentasi kami mengenai model pembelajaran pada hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.